Ini pertunjukan berbasis naratif gamifikasi di Benteng Frederberg. Opo kuwi Mas sebenarnya Mas? Membuat game ke dunia nyata dan kita jadi melakukannya dengan suka hati gitu. Ini kan satu dari sekian pertunjukan dalam satu rangkaian festival pertunjukan belum sudah yang diadakan oleh Garasi Performance Institute. Ada apa aja di festival itu? Konon kolektif itu rawan konflik internal. Kalau nggak ada duit solid, tapi kalau ada duit malah pecah gitu. Apa Mas yang menjadikan kolektif itu bisa awet dan solid? Ini misal aja kalian adalah Fadlizon gitu yang punya rencana merevisi sejarah gitu. Apa yang pengen kalian revisi? Kalau saya sih mungkin ini pergi ke gym dulu biar agak sedikit lebih sehat. Halo teman-teman lamaku. Udah berapa menit tadi? Cukup lama toh Mas berarti. Mas iki ben relax, kita pertanyaan awal iki sing santai-santai sih Mas. Kalau kalian mendengar kata Jogja, apa yang ada di pikiran kalian? Mas, dari Mas Ape dulu aja. Wes nyekel mic loh. Ya, kenalin aku Ape. Kalau dengar kata Jogja ya, karena aku tinggal cukup lama di Jogja, mungkin kalau dengar kata Jogja yang pertama kali muncul mungkin lanskapnya ya, kayak areanya gitu, jalan-jalan, terus satu yang ku ingat mungkin kalau jalan gitu terus habis itu di samping kiri kanan akan selalu ada sawah dan kemudian ya agak sedikit romantis, jadi banyak penulis puisi yang meromantisir itu juga gitu. Jadi lanskap itu yang sering diceritakan gitu, atau jalanan-jalanan di kota gitu yang kemudian diceritakan sama penulis-penulis lain gitu, karena mungkin aku lebih dekat dengan bacaan gitu, dengan literatur gitu. Jadi mungkin itu sih yang pertama kali muncul, mungkin lanskapnya. Terus Oke. Pertanyaan selanjutnya. Satu-satu ini Mas. Ben aku mikir sih. Jogja ya. Jogja apa ya? Oh ya, sebelumnya perkenalan juga, aku Yusi dari Studio Malia. Kalau bicara soal Jogja, bagiku kan Jogja itu ruang hidupku ya. Aku tumbuh dan besar di Yogyakarta. Jadi ya itu aja sih kayaknya buatku. aku tadi mau nambahin warisannya Simbah, bal-balan banget ya kita mainnya. Bal-balan banget. Tadi ada trivia dari Mbak Nia. Apa itu? Katanya rumahmu itu head to head sama Hartono Mall. Waduh. Gimana Mas? Ya biar deket kalau mau ke mall. Jawabannya sing aman-aman sih. Oke, siap. Sing kurang-kurang kok carry engko wae. Oke Mas, yang terakhir. Halo, perkenalkan aku Yesa dari Studio Malia juga gitu. Sebenarnya aku aku ke Jogja karena berkuliah gitu. Sebenarnya tidak ada di waktu dulu ya ke Jogja itu tidak ada bayangan soal bagaimana itu Jogja, karena aku pikir dengan tempat asalku gitu kayak dia kota yang mirip gitu ya. Tapi kemudian setelah berpindah ke sini dan kemudian sekarang hampir 15 tahun gitu di sini, ternyata ada perbedaan yang lumayan gitu, terutama misalkan kalau ada di sekira kesenian gitu ya. Tak pikir Jogja itu megah, meriah gitu skena keseniannya, sehingga dia juga sebenarnya dia itu semacam kayak juga karena kotanya yang membuat iklimnya seperti itu, terus keseniannya bertumbuh dan segala macam gitu, dan menurutku menyenangkan sih dengan iklim yang seperti itu. Langsung serius ya. Wow. Rapopo Mas. Tapi kapan Mas ini terakhir ke Malioboro? Tidak lewat loh Mas. Terakhir menentukan tujuan ke Malioboro. Aku dolan. Kalau ke area titik nol itu belum lama ini. Karena latihan. Karena ada sesuatu yang dikerjakan. Tapi kalau ke bagian mallnya seringnya lewat. Gitu. Kalau Mas bisa Di
Ya di titik nol mungkin pas ada aksi gitu kan. Kayak maksudnya. Kayak serius terus ini. Maksudnya ya cuma ngikut aja Oh, ngeliat iya. dari jauh gitu. Hari buruh kemarin ya Mas. Aduh kebetulan lupa. Lah Mas apa? Kalau di area Malioboro, terutama kalau di titik nol mungkin sama ya, karena ketemu di aksi juga. Tapi kalau yang memang pengen ke Malioboro mungkin ini ya, agak ke utara sih. Jadi mau nyari lumpia Samijaya gitu. Jadi lebih nyari makanan yang ada di area Malioboro, bukan ke Mall Malioboronya gitu misalkan, atau ke belakang Beringharjo, karena belakangan juga sama teman-teman sering jalan-jalan gitu. Ada satu teman yang punya agenda jalan-jalan namanya Jalan Gembira. Jadi akhirnya mau nggak mau jadinya ke sana gitu. Jadi bukan pengen mau ke sana tapi jadi nge-explore di situ karena mau nggak mau lewatnya di situ. Oke. Sebelumnya karena sudah perkenalan satu-satu ya, aku mengenalkan diri juga. Halo teman-teman, aku Ali dan ini adalah podcast Kenanya. Podcast yang menilik perspektif dari berbagai skena yang dibawakan skenanya dan diupload seenaknya. Nah, dadi iki kudune santai, Mas. Rasa tegang-tegang iki koyo sidang tenan ya. Nah. Dan baru kali ini aku berhadapan dengan narasumber yang langsung 3. Kan? Dari Mas Yusa dan Yusi. Iya, benar ya? Yesa dan Yusi dan Mas Ape. Yesa dan Yusi dari studio Malia. Ya. Yang akan berkolaborasi dengan Mas Rizky Ape dan Mas Sebenarnya ada satu lagi teman kolaborator kita namanya Reza Goods gitu, tapi ini dia sedang bertugas untuk mengejar produksi sehingga dia berhalangan hadir gitu. Siap. Ayo sebelum kita lanjutkan Mas, apa Mas studio Malia itu? Mungkin menjelaskan sedikit, nanti Yusi bisa menambahkan mungkin ya. Ya studio Malia sebenarnya kayak dia kolektif. Ya berangkat sebenarnya dari teman-teman di kampus gitu. Setelah pasca kampus kayak merasa tetap pengen nongkrong gitulah. Tapi juga nongkrong itu berharap kayak pengen membuat sesuatu gitu yang produktivitasnya nggak cuma misalkan habis di nongkrong gitu. Nah kemudian terbentuklah studio Malia ini. Kata Malia sendiri itu dikasih sama temanku yang dia baca bahasa Sanskrit gitu. Artinya tuh untaian bunga kalau nggak salah. Lah Malia itu kan sebenarnya juga merujuk pada Malioboro ya, Malia Bara itu gitu. Meskipun sebenarnya tidak ingin mengidentifikasi kelompok ini dengan aksi keruangan, bukan aksinya. Bukan aksi, maaf. ruang hidupnya gitu, Jogja misalkan ya. Nah terus kami kegiatan sehari-hari memang lebih banyak project base gitu. Ketika ada donasi grant atau apa gitu, kemudian kita coba apply dan bikin satu project tertentu gitu. Nah yang nanti dibicarakan adalah semacam project yang paling terbarunya gitu. Mau nambahin Mas? Cukup. Lalu ada Mas Ape yang sebagai kolaborator. Mau mengkolaborasikan apa Mas? Kalau ditanya mau mengkolaborasikan apa, sebenarnya saya dijebak jadi nggak tahu. Di awal nanti mungkin bisa ditanya sama Yesa juga yang mengajak, kenapa saya diajak. Cuman kalau karena udah mengenal Malia dari dalam kampus dan luar kampus ya. Waktu itu dia ada satu karya di salah satu ruangan, salah satu gedung yang sekarang udah nggak ada, yang ya kan Purna Budaya Kusnadi Harjo Sumantri ya waktu itu. Jadi PKKH itu ada satu karyanya Malia, ada telepon gantung itu yang mendengarkan cerita-cerita penyintas 65 atau keluarganya. Terus itu dan di luar kampus mengalami satu pertunjukan di GPI juga, dia berbentuk game gitu. Jadi mulai mengenal itu, jadi ketika ditawarin kayaknya menarik nih gitu. Jadi mungkin itu yang pertama kali kenapa jadi mengiyakan langsung ketika diajakin Yesa, meskipun nggak tahu ujungnya apa. Terus kalau apa yang dikolaborasikan, karena saya lebih banyak berurusan sama kata-kata gitu, teks, menyunting gitu. Jadi
ya yang bisa saya kerjakan itu gitu. Jadi sebenarnya mungkin Studio Malaya juga menampung saya yang bisanya cuma menulis aja gitu sebenarnya gitu. Bener nggak Mas? Sebenarnya cuma agak panjang itu ya, agak sedikit mundur sebelum mengajak ke AP gitu ya. Sebenarnya kami sedang melakukan sebuah riset gitu ya untuk melihat bagaimana penciptaan seni itu dia semacam punya terinstitusionalisasi, maksudnya kemudian bagaimana seniman misalkan membuat satu karya atau metode seni tertentu berkolaborasi dengan warga gitu, misalkan hasil dari ciptaan seni itu kemudian bertumbuh gitu di warga atau kemudian di kolaboratornya dalam hal ini. Nah dari riset itu kan kemudian berangkat ketika dikomisi oleh teman-teman GPI, Garasi Performance Institute, kan mendorong Studio Malaya untuk semacam mencari gitu ya, bagaimana sih kemudian bentuk partisipasi atau apa yang disebut sebagai kolaborasi itu bisa berlangsung. Nah dari situ kemudian yang juga menarik menurutku adalah melihat lanskap Jogjanya itu, jadi kayak ada perca-perca gitu ya. Dan juga dari lanskap Jogja itu kemudian aku mengajak nih teman-teman yang kira-kira seumuran ya Pak ya. Yang kira-kira seumuran gitu untuk ditawari terlibat dalam proyek yang sebenarnya waktu itu kita belum tahu apa gitu. Tapi paling enggak dengan komposisi dia berkegiatan di Jogja gitu, kayaknya juga menarik untuk melihat lanskap Jogja itu sendiri sebagai salah satu yang dibicarakan. Oke, dan yang dipilih adalah Benteng Vredenburg. Apa itu nyebutnya gitu? Vredenburg. Bener lah Mas? Betul. Semacam itu. Kenapa memilih sana Mas? Apakah karena banyak yang selfie di depannya? Sebenarnya kita mengalami banyak uji coba juga ya, maksudnya untuk dengan praktik misalkan berjalan kaki gitu, karena juga AP bagian dari jalan gembira gitu juga. Waktu itu juga ada teman yang dia juga punya praktik berjalan kaki gitu, kami coba misalkan menelusuri area benteng yang waktu itu kayaknya baru beberapa hari yang di Pelengkong Gading itu kan ditutup gitu. Kami menelusuri itu dan kayak ngelihat satu banner, aku lupa kalimat persisnya apa gitu, tapi semacam penyelamatan bla 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 Pelengkung Nirbaya gitu. Nah kata penyelamatan ini yang menurutku jadi menarik gitu. Penyelamatan akan apa dan siapa yang harus diselamatkan, maksudnya pertanyaan-pertanyaan macam itu jadi muncul di aku gitu. Dan dalam praktik berjalan itu kan kemudian teman-teman juga memunculkan banyak serapan gitu ya. Nah, tapi dalam satu titik itu dia kayak kerasa induktif gitu ya. Oke, ada ini A, B, C, D, E dan segala macam itu gimana ya caranya merangkai gitu. Itu yang jadi kebingungan kami waktu itu ketika berproses penyusunan karyanya, sehingga kayak butuh nih satu ruangan yang dia kira-kira kayak bisa segera mengikat itu gitu. Nah, salah satu opsinya waktu itu kan memang Benteng Vredenburg, karena juga di dalamnya kan sebenarnya dia juga perjalanan atas waktu gitu ya. Dari kalau masuk itu akan langsung diorama di Diponegoro gitu, dan akan diakhiri kalau nggak salah itu P4 ya, P4-nya Soeharto di UGM kalau nggak salah, aku lupa, atau di Natalis gitu, aku lupa. Nah itu kan juga perjalanan atas kronologi waktu yang terjadi di Jogja gitu. Itu semacam alasan awalnya. Ada tambahan mungkin? Yang lain mungkin nambahin? Ya, Benteng Vredenburg juga bukan dipilih dengan segera ya, itu prosesnya juga cukup lama. Maksudnya kami juga mengalami beberapa uji coba di tempat lain dulu, dan itu di tempat publik, di Benteng Keraton, kemudian yang disebutkan Yesa tadi, juga di
mencoba rute-rute yang lain, tapi kemudian di banyak rute itu kita jadi menemukan banyak hal nambahin Yesa. Kita kebingungan untuk kemudian bagaimana caranya menulis semua temuan itu dalam satu kerangka cerita yang utuh gitu. Nah, terus berjalannya waktu, akhirnya dalam diskusi kita kemudian coba muncul ide itu, kenapa nggak mencoba menelusuri Benteng Vredenburg, yang mana awalnya juga kita kemudian nggak dengan segera menemukan satu cerita di Benteng Vredenburg sendiri. Dengan banyaknya diorama itu, kan bentuk museumnya kan adalah museum diorama Benteng Vredenburg, jadi menceritakan banyak peristiwa di Jogja dan di Indonesia sebenarnya. Nah, peristiwa juga banyak. Terus bagaimana caranya kita menggunakan diorama tersebut untuk kemudian menyusun cerita yang kita inginkan, gitu sih. Dibantu dengan AP juga Coach juga. Jadi dari kami semua, AP, Coach juga Studio Malia, beberapa kali menelusuri Benteng, kemudian juga menemukan temuannya sendiri-sendiri dari temuan-temuan itu, akhirnya kita kumpulkan untuk kemudian dijadikan dalam satu bentuk cerita, gitu sih kurang lebihnya. Yang kemudian pertunjukan ini dinamain Yang Menyelinap Tak Mau Lesap. Itu Mas Abe itu berarti. Itu yang ini dari Yesa, terus dirangkai ulang sama Mega waktu itu, salah satu anggota Studio Malia juga kan ya, dan kurator, double job jadinya. Itu sih. Double job. Tapi juga soal kolaborasi ini, karena memang berangkatnya dari awal tuh udah bareng gitu ya, sehingga penyusunan karya itu semacam device gitu, bareng-bareng gitu. Oke, kita punya apa, itu yang coba dibabarkan masing-masing gitu sama kita. Dan jadi kayak ketika besok akan dipertunjukkan gitu adalah, yaitu kayaknya memang kayak susah gitu untuk dibedakan ini craftsmanship-nya siapa ya, atau ini punya siapa ya gitu, karena memang kayaknya berangkat dari awal gitu, barengan semua ya, barengan semua. Lalu Mas, nanti kan selain performance itu ada medium buku juga ya, atau zin ini? Buku atau zin? Buku petunjuk yang nanti akan setiap peserta akan mendapatkan ini ya, untuk sebagai panduan dan salah satu medium dari karya itu sendiri gitu. Bagus banget Mas. Ini disusun bersama juga. Disusun bersama. Kenapa pilihannya buku Mas? Awal mungkin itu juga jadi pengalaman ini ya. Kalau tadi ngomongin Vredenburg, kebetulan saya pernah juga bekerja dengan tim yang lain gitu, dengan proyek lain, bekerja di dalam museum. Jadi tour bentuknya, tapi pseudo guiding tour, jadi pura-pura tour. Karena saya juga cukup sering ngikutin tour, selain penulis kenamaan Indonesia ya, Pramodyananta Tour. Itu kebetulan nyari kemungkinan celah untuk kemudian ada pengalaman lain di dalam sesuatu yang beku, biasanya diorama di dalam museum. Waktu itu di Muskitnas, Museum Kebangkitan Nasional, bentuknya dengan kartu. Ternyata kartu cukup bisa menopang, kartunya ada pertanyaannya, terus kartu itu akan ditanyakan ke pengunjung yang datang untuk kemudian membawa mereka ke bagian ruang yang kami tempati. Dan dia juga akan ditanyakan sama refugee, sama pengungsi. Jadi mereka akan berkisah langsung dengan otomatis, karena ada satu pertanyaan kayak prompt AI tapi ditanyain ke pengunjung dan refugee, sehingga mereka bisa bercerita langsung tanpa kita ini ceritanya soal ini gitu. Nah, aku rasa itu juga yang dimungkinkan oleh buku ini gitu. Jadi teman-teman yang hadir sebagai partisipan ini pertunjukan, kalau kemarin tuh terakhir kali postingan Instagram naik, aku ditanyain, wah bisa lihat AP ini nih, apa acting nih gitu, terus tunggu dulu gitu, tunggu dulu Ferguso gitu. Ini ada hal lain yang mungkin akan kamu alami, jadi kamulah bintangnya kalau di pertunjukan ini, karena pada akhirnya
teman-teman yang berpartisipasi akan mendapati buku ini dan kemudian mengikuti petunjuknya. Tapi itu juga bagian dari pertunjukannya gitu, kurang lebih itu. Jadi dia kayak puzzle yang kita titipkan gitu. Keren emang kalau seniman-seniman ini ngomong ya. Konsepnya. Konsepnya. Tapi kan sependek pengetahuanku ya Mas ya, beberapa kali berkunjung juga kan ke benteng itu dan melihat diorama-diorama itu, dan hampir semua sejarah kan punya luka masing-masing gitu, termasuk diorama-diorama itu. Dan menurut kalian satu yang paling menarik dari sana apa? Satu diorama yang paling menarik di benteng? Mungkin bukan satu gitu, tapi ketika mengamati lebih dekat itu kan, dia kan sebenarnya kan diorama itu dibangun dengan lanskap yang lengkap gitu lah dalam tanda kutip ya. Misalkan diorama Kongres Pemuda di Yogyakarta gitu, ada sosok yang diidentifikasi sebagai Soekarno dan Muhammad Hatta gitu, terus tapi yang lain kita nggak tahu siapa. Yang menurutku itu menarik itu figur-figur yang bahkan pembuat dioramanya itu kan melukis di dalam jarak yang jauh gitu, karena dia tidak bisa ditempel wujud patung dioramanya, sehingga dia dilukis gitu kan. Sebenarnya dia membayangkan peristiwa yang ada di waktu itu dengan cukup lengkap gitu. Nah, kelengkapan ini yang sebenarnya kan ditubuhkan dalam figur-figur diorama yang kita nggak tahu itu siapa gitu. Nah, menurutku itu menarik kenapa misalkan ada beberapa pose-pose yang dimunculkan oleh pembuat dioramanya itu agak aneh gitu ya. Tapi dia di figur yang entah siapa gitu. Itu hal-hal yang menurutku menarik sih. Tapi kalau soal titik atau peristiwa tertentu yang secara khusus membahas sejarah tertentu, kupikir ya semuanya tetap punya alternatifnya gitu, atau counter narasinya dan lain-lain sebagainya, yang itu sangat bisa menurutku sekarang sudah tersebar gitu ya, banyak gitu. Tapi di buku ini ditulis dengan judul Skema Sementara Cetak Biru Penghilangan. Ini masih dummy atau memang Itu seperti Itu dummy. Oh, bukan ini berarti ya. Nanti judulnya adalah yang lenyap tadi. Yang menyelinap. Oh, yang menyelinap tak pernah lesap. Tak mau lesap. Ada kayak ayo ojo. Ayo iso. Berarti kan ini ngomongin fragmen-fragmen kenangan kolektif atau ingatan kolektif tadi ya Mas ya. Bahkan dalam performance-nya itu seperti itu juga. Mengajak semua untuk menggali lagi dan merekonstruksi kembali diorama-diorama itu dan kenangan-kenangan kolektif mereka. Barangkali bukan rekonstruksi ya. Bahwa Tapi kita kayak ada loh kisah yang lain gitu, yang dia bahkan ya di dioramanya tidak akan membahas itu, tapi kisah ini tuh misalkan nyata gitu ya, dia terjadi dan kita kayak ngasih panggung buat kisah ini di dalam diorama itu gitu. Jadi sebenarnya dalam tanda kutip kita meminjam diorama yang ada dengan tidak membalikkan narasinya, dengan tidak membuat alternatif atas sejarah yang ada gitu. Tapi ini kisah yang benar-benar baru gitu. Oke. Yang bahkan kita nggak tahu di diorama itu siapa. Ya kan, beberapa kan yang figur-figur yang di samping-samping yang penting gitu. Dan bahkan dioramanya itu tidak segera terhubung dengan kisah yang kita masukkan. Tapi kita meminjam, misalkan posenya dia bawa piring gitu. Wah, ini kayaknya cocok sama cerita yang pengen kita bikin. Ya kita meminjam figurnya itu sebagai sesuatu yang materialitas bentengnya, jadi materialitas dioramanya itu terikatnya pada imajinasi atas satu figur itu gitu. Kalau tadi kan ngomong tidak berharap merekonstruksi ya Mas ya. Tapi ini misal Mas, ini misal aja. Kalian adalah Fadlizon gitu. Yang punya rencana merevisi sejarah gitu. Merevisi sejarah gitu. Apa yang pengen kalian revisi? Kalau saya sih mungkin ini pergi ke gym dulu.
biar agak sedikit lebih sehat gitu. Jadi ini bukan ngomongin postur ya, tapi ngomongin lebih sehat karena kalau mau merekonstruksi sejarah itu perlu jernih dan dengan kata lain juga panjang sifatnya gitu, kayak menjaga tubuh gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba jadi gitu. Dan karena itu juga jadi sebenarnya tadi nanggepin Yesa juga mungkin juga cara berceritanya gitu. Kalau di yang saya terima di ketika masuk ruang museum, kalau tadi dia kayak narator yang serba tahu gitu. Jadi orang ketiga yang serba tahu. Terus ini tentang ini, itu tentang ini gitu. Semuanya ada. Tapi cuma satu cerita yang diceritain. Persis karena kemudian ada anak kecil dengan potongan kuncung yang kita nggak tahu itu fungsinya apa, ceritanya dia apa gitu. Tapi kenapa dia ada di dalam peristiwa itu gitu. Jadi mungkin mendekatinya dengan cara kayak apa ya, mungkin jadi sudut pandang orang pertama atau orang kedua sehingga kita kayak dengerin cerita orang terdekat kita gitu, tapi dalam bentuk figur diorama. Dalam kaitannya sama pertanyaan soal Fadlizon gitu, itu jadinya mungkin cerita orang-orang seperti ini yang kemudian pengen dimasukkan karena belakangan kan kalau isu dan topik yang hangat adalah hal-hal yang kayak gini yang dihilangkan kan gitu, yang coba dihilangkan atau coba direkonstruksi dan dia terpinggirkan. Jadi kita mengambil justru hal yang sebaliknya yang mungkin kita nggak tahu ceritanya persis karena kita nggak pernah tanya, kita mungkin terlewat dari itu di sosial media dan segala macamnya. Mungkin itu sih kalau saya jadi Fadlizon. Tapi yang utama pergi ke gym dulu gitu. Silakan Mas Yusi dan Yesa. Harus hati-hati menjawabnya soalnya nih. Ya, Karir ke depan loh. saya berharap tidak hati-hati sih Syah. Biar viral. Kayak tadi ya. Mau jadi politisi jadi gak bisa loh ini ya. Iya sih. Apa ya kalau jadi Fadlizon ini sih mungkin lebih bersabar kalau punya proyek. Jadi nggak buru-buru memutuskan banyak hal. Jadi apa yang harus direkonstruksi cara pikirnya pelan-pelan, jangan buru-buru. Kan menulis ulang itu dalam waktu 3 bulan kan kayaknya agak aneh aja. Menurutku sih itu. Masa menulis ulang sejarah sih. Sejarah banyak versinya ya. Biarkan masing-masing bercerita. Aman. Ya, terakhir biasanya agak berani kalau yang ini. Ayo Mas. Cahkan dulu lagi. Aku mungkin aman aja ya. Ya karena dia Fadlizon gitu. Kalau misalkan aku jadi Fadlizon mungkin akan jadi Fadlizon ya. Apa? Yang dia ya ketika cara kerja dan cara pikirnya seperti itu, jujur nggak tahu sih jadi Fadlizon akan gimana gitu ya. Opo? Bingung Mas. Bingung. Nyari yang aman bingung. Karena cara kerjanya aja kita bingung sama dia. Sana bingung, sini bingung. Nggak ada. Aku membaca tentang pertunjukan ini Mas. Ada ini pertunjukan berbasis naratif gamifikasi. Opo kuwi Mas sebenarnya Mas? Aku radong ya Mas. Ayo Mas. Itu mungkin kalau di game digital gitu salah satu referensi yang kita waktu itu bicarakan adalah judulnya kalau nggak salah What Remains of Edith Finch gitu. Jadi sebagai game digital dia itu kayak si pemain ini masuk ke subjek orang pertamanya tokoh dari cerita itu. Nah dia kemudian menelusuri rumah lamanya gitu. Ketika dia menelusuri rumah lamanya, ada muncul pop up cerita. Oh ini soal nenekmu, ini soal buku diary si kakekmu dan lain-lain gitu. Tapi pada intinya pergerakan si player ini memang dia secara organik bisa dimainkan oleh si player. Tapi ceritanya sebenarnya sudah kebangun sampai akhir gitu. Nah si player ini kemudian tapi dia mengikuti alur yang ada sehingga dapat ceritanya. Itu juga yang kemudian kan turun ke dalam bentuk material buku petunjuk ini gitu sebagai salah satu guide untuk mengalami pertunjukannya.
Sebenarnya kalau secara konsep itu udah dipakai dari awal-awal sosmed masuk ya. Terutama kalau inget Foursquare dulu. Tuh, iya. jadi teman-teman kalau belum tahu Foursquare itu teman-teman bisa pergi satu tempat terus check in di satu tempat itu. Kalau misalkan datang ke GBI terus check-innya dengan cara login, kayak dia akan mendeteksi kamu ada di situ kayak map gitu. Terus setelah check in berulang kali ke sini check in, kamu akan jadi mayor. Misalkan kalau kamu jadi mayor, pergi ke kafe, kamu dapat diskon. Jadi dia sebenarnya dia adalah modus kerja gitu, kayak apa? Tools, kayak alat aja sebenarnya yang membuat orang mengerjakan sesuatu dengan suka hati dalam tanda kutip atau sukarela, yang sebenarnya bisa dilakukan untuk hal yang lain gitu. Jadi bentuk-bentuk gamifikasi yang kayak sesuatu yang ada di game yang biasanya kita main dengan suka hati, padahal itu kan dunia rekaan, coba dibawa ke dunia nyata gitu. Jadi mungkin itu jadi membuat game ke dunia nyata dan kita jadi melakukannya dengan suka hati gitu. Kurang lebih itu. Keren ya narasinya, konsepnya apa? Arab jawab ya. Enggak, tapi ini baru Mas bagiku. Belajar aku, alhamdulillah. Ini juga baru ya buat kita ya. Oh ya, baru juga. Tapi ini kan satu dari sekian nanti ya pertunjukan dalam satu rangkaian festival pertunjukan belum sudah, benar ya, yang diadakan oleh GPI tadi, yang diulang-ulang tapi belum dikenalkan Mas. Garasi Performance Institute ya. Dan kami syuting di tempat mereka. Ngerti nggak Mas? Ada apa aja di festival itu? Ada 6 pertunjukan kalau nggak salah. 9. Oh 9 di 6 tempat. Ya. Sorry salah. Salah satunya di Benteng Frederick itu yang punya kita gitu. Tapi ya yang lain karya-karyanya juga sebagian besar itu berangkat dari bagaimana lewat programnya, lewat jaringannya gitu, lewat akademinya gitu ya di GPI. Dia tuh kayak dipupuk gitu karya-karya ini. Jadi sebenarnya banyak karya itu yang udah dia inisiasinya mulainya dari 2018, 2019, 2021 gitu, yang kemudian dia kayak dikuatkan lagi gitu dalam konsepnya, dalam wujud bentuknya gitu di GPI, di festival pertunjukan belum sudah ini gitu. Nah itu festival itu sendiri kayak semacam masa panen gitu kali ya, semacam masa panen atas pemupukan dan perawatan kerja-kerja karya pertunjukan itu gitu. Lama ya Mas prosesnya? Ya sebagian besar lama, kita yang paling cepat ya. Berapa lama Mas kalau kalian? Kita dari Januari mungkin. Yo lumayan, setengah tahun berarti Mas. Kok betah Mas? Betah soalnya ide yang dimunculkan di sini bagi kita menarik sih. Jadi kayak hal baru yang belum dikerjakan, cuma kepikiran mengadaptasi ide dari game. Terus kayaknya kita semua juga pemain game, kayak menarik coba mengaplikasikan game dalam bentuk yang lebih praktikal di pertunjukan gitu. Nah ini babak-babak akhir ini Mas, sebenarnya aku penasaran tadi kenapa betah itu, karena kalian kan berdua kolektif Malya tadi ya. Sebagai sebuah kolektif kan di Jogja sangat subur ya, komunitas kolektif Mas Ape dengan jalan-jalannya, bahkan jalan kaki dikunci. Maksudnya jalan-jalan pun menjadi kolektif gitu ya, kunci juga gitu. Nah apa Mas yang menjadikan kolektif itu, mungkin biar teman-teman belajar gitu, bisa awet dan solid gitu, karena kan konon kolektif itu rawan konflik internal. Seringnya kalau nggak ada duit solid, tapi kalau ada duit malah pecah gitu. Apa Mas? Kalau di Malya mungkin ada 2 hal ya. Oke. Ada duit dan nggak ada duit. Ya tadi berarti ya. Ya duit, 2 itu. 2 itu. Dua hal itu, misalkan ada duit kita dapat grant. Artinya kan dia menyokong kegiatan dan produktivitas atas gagasan idenya gitu. Kalau nggak ada duit ya udah jadi sama-sama dalam posisi yang
apa rentan gitu ya. Itu kayaknya lebih posisi itu kemudian kayak membuat kita jadi lebih sama-sama tahu gitu loh. Oh ya, kita sama-sama dalam posisi yang tidak mengenakan. Beda kan misalkan kalau, tapi juga pun ketika posisinya dapat duit itu, tak pikir kalau teman-teman Malia sendiri mengaplikasikan keterbukaan atas keuangan sih ya, apa setiap misalkan ada grant atau apa, pengelolaannya memang ada beberapa orang yang dia semacam memegang kuncinya gitu, memegang kunci atas cash flow ini, tapi dia juga sangat terbuka gitu. Artinya laporannya atau apa namanya, bahkan misalkan soal honorarium gitu, itu dibicarakan bersama-sama. Kalau kami kayak misalkan si A gitu ada apa, dasarnya dapat sekian, kamu akan bertambah sekian karena melakukan ini. Gimana menurutmu? Kalau misalkan ada sesuatu yang bisa dimunculkan lagi, apa saling dibicarakan, itu sih. Oke. Terakhir mungkin Mas Ape, tips merawat kolektif atau komunitasnya gimana? Saya mungkin kalau dikunci sendiri ya, kalau di Jalan Gembira cuma partisipan aja jadinya sebenarnya. Oke. Sama suka ngevideoin. Kalau dikunci 5 tahun ini mungkin yang saya pelajari mungkin tahu zodiak itu akan menjaga keutuhan kolektif, dalam artian karena saya juga menyadari itu setelah tahu zodiak mereka gitu kan, dalam artian tahu personalnya juga, karena persoalan tadi berantem karena hal di luar kita kan, karena kadang juga kita nggak tahu personalnya gitu. Jadi di pengalaman saya bareng kunci sebenarnya itu dibicarakan, terus juga ada kebebasan, meskipun itu juga ada ujungnya kerentanan ya, bisa bekerja tidak hanya di kolektif. Aku nggak tahu apakah semua kolektif seperti itu, tapi dan itu kayak itu nggak normal gitu untuk di wilayah industri lain gitu. Kalau double job misalkan jadi editor di sini dan editor di situ, itu pasti dipertanyakan. Tapi dalam situasi skena apa seni budaya itu dimungkinkan, tapi juga dengan selubung kerentanan tadi, kayak ibaratnya palu gada kan, jadinya ditarik ke sini dari tarik ke situ. Jadi dia ada kebebasan untuk memilih, dan mungkin di ruang yang kemudian kami upayakan bersama ini juga keputusannya diambil bersama. Yang juga saya lihat di Malaya juga kadang persoalannya karena keputusannya tiba-tiba jadi seperti halnya yang tadi Bapak F tadi yang ditanyakan, tiba-tiba jadi tapi kita nggak tahu ujung belakang dari keputusan itu lewat apa gitu. Jadi mungkin itu yang jadi menarik buat saya ketika bergabung ke dalam kolektif juga, dan belajar bagaimana membagi ruang keputusannya gitu. Paling itu sih. Pertanyaan terakhir buat Mas Ape. Zodiak apa yang paling red flag, Mas? Zodiak apa yang paling red flag? Yang paling red flag kayaknya semua zodiak kalau dia di negara komunis itu pasti red flag. Tepuk tangan teman-teman. Indonesia juga ada tuh, Mas. Iya ya. Iya. Ya, gak usah diterusin lah. Cari yang aman ya, Mas ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di festival pertunjukan apa tadi? Lupa aku. Belum sudah tanggal 25 sampai 31 Juli ya, Mas ya. Udah nggak sabar ikut jalan-jalan melihat diorama dan bertemu mas-mas yang keren ini di sana. Nanti di sana tuh, Mas, berarti kalian kami gantian di sana. Semua ikut atau gantian Ya gitu? mungkin nanti gantian kita ya. Jadi game master soalnya. Oke. Mungkin sebelum aku tutup ada yang ditambahkan, Mas? Pesan-pesan sponsor. So, teh hangat. Terima kasih Mbak Nia, teh hangatnya. Dan terima kasih GPI untuk tempat yang nyaman ini. Terima kasih juga teman-teman Mas Ape, Mas Yusi dan Yesa. Duh, kebalak-balik terus aku. Terima kasih teman-teman juga yang sudah menonton Skenanya, podcast yang membahas berbagai perspektif dari berbagai skena, dibawakan skenanya dan diupload seenaknya. Saya Ali, sampai jumpa di tamu kita selanjutnya. Terima kasih. Thank you.